Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cian Dwi Aryani. NIM saya 191910501009. Saya mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai isu yang masih hangat dan terbilang cukup sensitif karena baru-baru ini undang-undang ini disahkan dan menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap memberikan dampak negatif bagi para pekerja buruh dan lingkungan. Kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan Omnibus Law Cipta Kerja dengan perencanaan tata ruang dan pertanian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Omnibus Law sendiri adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal sebagai sistem hukum common law. Omnibus Law adalah hukum semua yang dipahami sebagai undang-undang sapu jagat, di mana undang-undang ini bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemenkan, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Undang-Undang Cipta Kerja memuat 11 klaster, 15 bab, dan 174 pasal. Undang-undang ini berdampak pada setidaknya 1.203 pasal dari 79 undang-undang. Beberapa ketentuan dari Undang-Undang Ketenagaan Kerja, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan dihapuskan. Membahas mengenai sejumlah peraturan yang direvisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya mengenai lingkungan. Di dalam undang-undang ini, peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai beresiko tinggi. Meskipun perusahaan beresiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan. Undang-undang menyerahkan izin penggunaan lingkungan dan izin penggunaan lahan serta kewenangan lahan kepada pemerintahan pusat dan menaikkan denda atas kerusakan lingkungan. Berikut adalah skema mengenai Undang-Undang Omnibus Law beserta pasal yang terdampak. 11 klaster pembahasan di dalam Undang-Undang Omnibus Law meliputi yang pertama ialah penyederhanaan perizinan, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenagaan kerja, yang keempat kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, 8 pengenaan sanksi, 9 pengadaan lahan, 10 investasi dan proyek pemerintah, 11 kawasan ekonomi. Seperti yang dilihat pada bagan tersebut, mengenai penyediaan perizinan berusaha tercakup yaitu izin lokasi dan tata ruang, izin lingkungan, IMB dan SLP. Pada penyederhanaan perizinan dan pengusahaan, yaitu perizinan dasar mencakup 3, yaitu izin lokasi, perizinan lingkungan, dan perizinan bangunan gedung. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada bagan tersebut. Selain itu, Omnibus Law juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup.
di mana terjadi pelemahan lingkungan hidup oleh rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, proteksi lingkungan tidak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri. Izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti persetujuan lingkungan dari pemerintah. 9 kriteria usaha berdampak penting juga dihapus. Penilaian AMDAL dimonopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen. Aktivis, pengamat, ahli lingkungan tak lagi terlibat dalam penyusunan AMDAL. Tak ada lagi komisi penilaian AMDAL. Tak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat. Pengawasan dan sanksi administrasi terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan. Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan. Sejumlah pelemahan lingkungan hidup ini akibat dampak Omnibus Law membawa pengaruh negatif bagi lingkungan hidup. Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 telah merombak sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Total ada 38 pasal aturan tata ruang yang diubah, dihapus, maupun ditambahkan. Dalam rangka penyederhanaan dasar perizinan berusaha, demikian tujuan dari revisi ini seperti yang tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Cipta Kerja. Dirangkum sejumlah perubahan terutama yang terjadi, diantaranya yang pertama, klausul izin jadi kesesuaian. Perubahan drastis yang terjadi pada pasal 1 ayat 32 dalam Undang-Undang Tata Ruang. Pada awalnya terdapat klausul izin pemanfaatan ruang. Kemudian ini hilang pada Omnibus Law dan berganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan pada aturan selanjutnya, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Yang kedua, kewenangan bupati dan gubernur dipangkas. Dalam pasal 10 Undang-Undang Tata Ruang, pemerintah provinsi termasuk gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat masih berwenang untuk melaksanaan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Hal yang berlaku bagi pemerintahan kabupaten atau kota, yaitu bupati dan DPRD setempat dalam pasal 11. Secara rinci, wewenang pemerintah daerah yang dihapus antara lain pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah juga menghapus wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan penataan ruang dan kawasan strategis, baik di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah daerah juga tidak dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang antar wilayah, khususnya di lingkup provinsi. Dalam rancangan undang-undang tersebut, pemerintah provinsi tidak dapat memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota, serta penyusunan petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pemerintah juga menghapus ketentuan rencana tata ruang, penetapan dan penataan untuk kawasan strategis kabupaten. Selain itu, aturan yang dihapus adalah pasal 24 dan 27 yang memuat ketentuan rencana rinci tata ruang dan peraturan daerah. Dalam hal ini, dinyatakan jika pemerintah pusat mengatur penyelenggaraan penataan ruang. Adapun yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Pada aturan sebelumnya, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri.
Yang ketiga, aturan tata ruang pedesaan dirombak. Dalam Undang-Undang Tata Ruang, ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam pasal 49 sampai pasal 54. Lewat Undang-Undang Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dirombak habis alias dihapus di dalam Omnibus Law. Yang keempat, hak menuntut jadi keberatan. Dalam pasal 60 huruf D Undang-Undang Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada penjabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Dalam Omnibus Law, klausal mengajukan tuntutan ini hilang dan berganti menjadi mengajukan keberatan. Yang kelima, pidana korporasi dikurangi. Dalam pasal 74 Undang-Undang Tata Ruang, pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar. Tetapi di dalam Undang-Undang Omnibus Law, hukuman denda ini dikurangi menjadi sepertiga saja. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar. Sebaliknya, semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya, tidak ada hukuman penjara yang naik dalam Omnibus Law. Penataan ruang di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kian dipermudah ruang untuk dikorporasi. Pengaturan pengadaan lahan untuk kemudahan investasi menjadi isu strategis dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja halaman 124 sampai 125 menyebut sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia karena ketidakharmonisan antara Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan undang-undang sektor lainnya. Penyusunan naskah akademik ini menawarkan kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkatkan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai rencana tata ruang wilayah sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat. Penyusunan dan penetapan RDTR digital dalam jangka waktu paling lama setahun. Total, ada 37 pasal diubah, dihapus, dan ditambah untuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibus Law di dalam halaman 12 sampai 41. Penyusunan naskah akademik ini mengesampingkan fakta kerusakan hutan tanah, keanekaragaman hayati flora dan fauna, dan hendak memutihkan kejahatan korporasi yang melanggar hukum. Selain itu, pengusaha langsung dipermudah pemerintah pusat. Dalam pemanfaatan ruang, pemerintah daerah wajib menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang mudah diakses, berisi informasi kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usahanya dengan RDTR. Lalu, pemerintah pusat mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital tersebut dalam sistem perizinan secara elektronik sesuai dengan pasal 15 ayat 1, 2, dan ayat 3. Jika dalam RDTR sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang, pengusaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya, lalu menunggu konfirmasi. Ketika mendapat konfirmasi dari sistem perizinan berusaha, dapat langsung melakukan kegiatan usahanya. Akan tetapi, jika RDTR belum disusun oleh pemerintah daerah,
pengusaha mengajukan ke pemerintah pusat melalui perizinan berusaha secara elektronik. Pemerintah pusat langsung memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Rujukan rencana tata ruang pemerintah pusat yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Pulau, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten atau Kota, rencana tata ruang atau rencana zonasi lainnya yang ditetapkan dalam pemerintah pusat sesuai dengan pasal 16 ayat 3. Meski tak ada RTTR, pemerintah pusat dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Dengan kemudahan pemerintah memberikan izin lokasi sesuai dengan RDTR atau Rencana Tata Ruang pada pengusaha tanpa memperhatikan situasi yang terjadi di lapangan. Persoalan tata ruang dan perizinan di Indonesia. Pada tahun 2016, KPK menerbitkan kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit, menemukan HGU perkebunan kelapa sawit tumpang tindih dengan IUPHAK HT seluas 5.304.000 hektar. Yang kedua, HGU tumpang tindih dengan IUPHHK HA seluas 394.000 hektar. Yang ketiga, HGU tumpang tindih dengan lahan kubah gambut mencapai 801.000 hektar dengan terluas di Riau yaitu 245.000 hektar. Rendahnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit karena tidak optimalnya pemungutan potensi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak karena banyak perusahaan tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satu contohnya, banyak perusahaan yang beroperasi melebihi izin. Selain itu, pusat mengambil alih kewenangan daerah serta membatasi partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Perpres sesuai dengan pasal 6 ayat 5. Pasal ini mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara jelas mengatur tumpang tindih diselesaikan dengan mengakomodir kepentingan Pemda. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Turunan dengan jelas menyebut persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan hektar atas tanah diselesaikan sebelum RT/RWP provinsi ditetapkan menjadi perda. Problem tumpang tindih selama ini karena pemerintah pusat dan daerah mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan tempatan yang selama ini hutan dan tanahnya dirampas oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Bupati atau wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepada daerah, kabupaten atau kota tentang RDTR paling lama 1 bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Jika ditetapkan dalam jangka waktu sebulan, RDTR ditetapkan pemerintah pusat menurut pasal 18 ayat 3 dan 4. Selanjutnya, RT/RW provinsi atau RT/RWP ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi sesuai pasal 23 ayat 6. Dan peraturan daerah RT/RWP wajib ditetapkan paling lama 2 bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat sesuai pasal 23 ayat 7.
Jika Perda RT-RWP belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RT-RWP paling lama 3 bulan sejak mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat sesuai pasal 23 ayat 8. Jika RT-RWP belum ditetapkan, Gubernur, RT-RWP ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 4 bulan terhitung sejak persetujuan substansi dari pemerintah pusat sesuai pasal 23 ayat 9. Kewenangan DPRD, wali kota, dan gubernur tingkat kabupaten dan provinsi dapat diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini membatasi ruang partisipasi masyarakat paling lama 4 bulan pasca mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Selanjutnya, masyarakat adat mudah dihukum, akan tetapi korporasi sulit dihukum. Pada pasal 69 ayat 1, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam pasal 61 huruf A yang akibatkan perubahan fungsi ruang dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak 2 miliar. Pada pasal 69 ayat 2, jika akibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, didenda administratif juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang. Pada pasal 69 ayat 3, jika tidak dipenuhi sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Pada pasal 69 ayat 4, jika akibatkan kematian orang dipidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. RUU ini juga bertentangan dengan pasal 65 Undang-Undang Penataan Ruang yang melibatkan masyarakat tanpa dibatasi waktu untuk penyampaian aspirasinya. Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada pasal 2 menyebut partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah salah satunya meliputi rencana tata ruang. Dalam peraturan pemerintah ini juga tidak dibatasi waktu partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya. Omnibus Law selain berdampak kepada sistem penataan ruang, juga berdampak pada sektor pertanian. Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani dan memperparah konflik agrarian, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi investasi. Perubahan ini terkait dengan izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah. Terdapat 4 dampak bagi pertanian. Yang pertama, penyusutan lahan pertanian. Yang kedua, kepentingan investasi. Yang ketiga, jangka waktu hak pengelolaan dalam waktu 90 tahun. Yang keempat, eksploitasi oleh kepentingan modal. Dampak Omnibus Law di bidang pertanian yaitu berdampak kepada 6 peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 2002 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Akan tetapi, di sisi lain, pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja berpeluang meningkatkan investasi asing di sektor pertanian, mulai dari sektor perkebunan, peternakan, hingga hortikultura. Peluang investasi ini diharapkan mampu berdampak baik bagi kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian. Kesimpulan yang bisa didapat dengan bahasan mengenai keterkaitan Omnibus Law terhadap
penataan ruang dan lingkungan khususnya pertanian ialah salah satu tantangan terbesar pertanian Indonesia selama ini adalah alih fungsi lahan, di mana terjadi perubahan fungsi lahan pada area urban atau yang beralih ke sektor manufaktur. Alih fungsi lahan ini bisa semakin memperburuk karena rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah pengalihan fungsi lahan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan bisa mencegah terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian agar tidak semakin memperburuk kondisi lingkungan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan informasi dan kesalahan dari yang saya paparkan. Di sini saya tidak ada maksud unsur untuk melakukan demonstrasi terhadap adanya rancangan undang-undang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.